Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri dan Diramani, lalu ada Ainul Hayat, selanjutnya ada Muhammad Wildan dan Salma Falah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem operasi dalam sistem operasi Linux. Linux. Nah, Linux merupakan salah satu contoh pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber utamanya yang terbuka atau sering kita sebut dengan open source, sehingga dapat dimodifikasi oleh siapapun. Linux sendiri digunakan sebagai sistem operasi untuk berbagai jenis perangkat keras, seperti desktop, superkomputer, embedded system, atau pembaca buku elektronik, sistem permainan video seperti PlayStation 2, 3, dan lain-lain. Lalu ada telepon genggam dan router. Linux ini memiliki berbagai macam distro atau distribusi Linux. Di distro-distro ini pada umumnya memiliki tampilan yang berbeda-beda. Bahkan bisa terdapat ratusan distro yang kebanyakan mereka turunan dari distro-distro yang besar. Contoh di sini kita ada distro Linux Debian. Debian sendiri dirilis pada tahun 1999. Sangat cocok digunakan untuk komputer server maupun komputer admin. Karena sistem operasi Debian ini memiliki kestabilan program yang baik. Debian adalah OS cross platform yang dapat dijalankan pada hampir semua perangkat atau jenis komputer. Debian ini termasuk free software karena pengembangannya itu berdasarkan sukarelawan dari programmer di seluruh dunia. Nah, Debian ini termasuk distro Linux yang paling banyak digunakan karena security-nya yang termasuk bagus. Lalu ada Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu sistem operasi distro Linux juga yang berbasiskan pada Debian tadi. Ubuntu ini berbasis desktop sebagai perangkat lunak bebas atau open source. Dirilis pada tahun 2004 yang disponsori oleh Canonical Ltd. Kata Ubuntu ini berasal dari filosofi di Afrika Selatan, Ubuntu, atau ini disebut Ubuntu, yang memiliki makna rasa perikemanusiaan terhadap orang lain. Maksudnya, Ubuntu ini tujuannya dikembangkan agar Linux dapat berguna bagi semua orang secara universal. Dalam artian, untuk mengubah stereotip atau pandangan orang-orang bahwa Linux ini susah untuk digunakan. Ubuntu ini terdapat untuk versi desktop, cloud, server, dan IoT. Selanjutnya ada Zorin OS. Zorin OS ini dikembangkan pada basis Ubuntu dengan mengedepankan tampilan antarmuka yang mirip dengan Windows. Jadi apabila Anda ingin menggunakan Linux yang tampilannya seperti Windows, bisa dicoba Zorin OS ini. Selanjutnya ada Elementary OS. Elementary OS ini merupakan distro Linux yang memiliki tampilan mirip dengan macOS. Jadi kalau tadi itu mirip dengan Windows, yang ini mirip dengan macOS. Selanjutnya ada Linux Mint. Linux Mint ini menggunakan basis OS Debian dan Ubuntu. Jadi aplikasi yang berjalan pada Ubuntu secara otomatis juga dapat dijalankan pada Linux ini. Keunggulan dari Linux Mint ini memiliki penggunaan yang ringan, jadi OS ini bukan OS yang berat. Selanjutnya ada Kali Linux. Ini merupakan distro Linux yang dikembangkan oleh Offensive Security. Tujuannya, Kali Linux ini memenuhi kebutuhan penetrasi atau pengujian maupun peretasan pada sistem keamanan komputer. Nah, OS ini adalah OS yang sering digunakan oleh para hacker atau para pihak keamanan. Selanjutnya ada Blancon OS. Blancon OS ini merupakan distro Linux hasil karya anak bangsa, sehingga apabila kita ingin mencoba hasil Linux karya anak bangsa, kita bisa mencoba dengan Blancon OS ini.
Selanjutnya komponen dasar Linux dilanjutkan oleh Muhammad Wildan Syahputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dasar dari Linux. Komponen dasar dari Linux itu sendiri ada 3 komponen. Yang pertama ada kernel. Kernel sendiri bertanggung jawab memelihara semua abstraksi penting dari semua operasi, termasuk hal seperti proses-proses dan memori virtual. Berikutnya ada perpustakaan sistem atau system library. System library menentukan kumpulan fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan kernel dan mengimplementasikan hampir semua fungsi sistem operasi yang tidak memerlukan hak penuh atas kernel. Nah, berikutnya ada utilitas. Utilitas adalah program yang telah disediakan sistem Linux untuk melakukan tugas tertentu, jumlahnya banyak, dan fungsi yang beraneka ragam. Sebenarnya masih banyak komponen-komponen dari Linux ini, cuman di sini saya hanya menjelaskan komponen-komponen dasarnya saja. Next. Di presentasi kali ini, kelompok kami membahas tentang Linux Ubuntu. Linux Ubuntu merupakan salah satu sistem operasi distro Linux yang berbasiskan pada Debian dan berbasis desktop sebagai perangkat lunak bebas atau open source. Dirilis pada tahun 2004, disponsori oleh Canonical Ltd. Kata Ubuntu berasal dari filosofi Afrika Selatan, yaitu Ubuntu. Diucapkan Ubuntu, yang memiliki makna rasa perikemanusiaan terhadap orang lain. Maksudnya Ubuntu dikembangkan agar Linux dapat berguna bagi semua orang secara universal dalam artian untuk merubah stereotip umum bahwa Linux susah untuk digunakan oleh orang awam. Terdapat versi desktop, cloud, server, dan IoT. Untuk next. Untuk repositori Ubuntu akan dijelaskan oleh saudari Salma Fala. Ya, terima kasih Wildan atas kesempatannya. Ya, di sini saya mungkin akan membacakan atau menjelaskan sedikit tentang repositori dari Ubuntu. Di sini ada 4 repositori. Yang pertama itu ada main. Komponen main ini berisi aplikasi yang termasuk perangkat lunak bebas, dapat didistribusikan ulang dengan bebas, dan aplikasi open source yang paling populer dan dapat dipercaya, yang sebagian besar sudah terinstall secara default saat melakukan instalasi Ubuntu. Selanjutnya ada restricted. Komponen ini disediakan bagi perangkat lunak yang umum digunakan dan didukung oleh tim Ubuntu walaupun tidak hadir dalam lisensi bebas secara penuh. Lalu ada universe. Komponen universe adalah gambaran dari Linux dan dunia perangkat lunak bebas dan open source. Dalam komponen universe akan mendapatkan hampir semua perangkat lunak open source maupun perangkat lunak dengan lisensi less open. Selanjutnya ada multiverse. Komponen multiverse berisi perangkat lunak yang tidak bebas dan maksudnya tidak bebas yang maksudnya lisensi yang disertakan pada perangkat lunak tersebut tidak sesuai dengan kebijakan lisensi pada komponen main. Lalu selanjutnya ada fitur Linux di Ubuntu. Ubuntu memiliki fitur-fitur seperti sistem operasi pada umumnya yang sering kita pakai, seperti yang pertama ada GNOME atau GNU Network Object Model Environment sebagai desktop environment, yang kedua ada web browsing, yang ketiga ada aplikasi Office, dan lain-lain. Ada Ubuntu versi 20.04, LTS atau Long Term Service memiliki beberapa fitur terbaru dari pendahulunya yang lebih modern. Di antaranya versi terbaru kernel Linux, GNOME versi terbaru, fitur dark mode, dan tentunya memiliki performa lebih baik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainul Hayat. Kepada Ainul Hayat disilahkan. Ya, saya di sini akan menjelaskan kelebihan Linux. Yang pertama, ada antarmuka atau UI yang menarik di setiap distronya. Yang berikutnya open source, lebih
Yang berikutnya lagi lebih kebal terhadap malware. Yang berikutnya lagi keamanan yang baik, tidak perlu repot mencari driver, dukungan aplikasi bawaan yang cukup lengkap di distro tertentu yang sesuai kebutuhan. Berikutnya kelemahan dari Linux. Yang pertama, tampilan UI yang lebih rumit. Minimnya dukungan software tertentu seperti game, dan masih sedikit penggunanya di Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari kita, kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.